sekarang tidak ada satu negara pun di dunia dalam penerapan hukum, dalam pembuatan produk perundang-undangan, saklek dan mutlak menggunakan satu sistem hukum. Semua negara sudah hybrid, termasuk KUHAP kita, KUHAP hybrid. Jadi tidak benar kalau dikatakan saya pengajar KUHAP, saya tim pembentuk RUU KUHAP. Dan dalam RUU KUHAP yang baru, hybridnya luar biasa. Jadi sistem hukum yang ada di dunia tidak ada lagi yang mutlak. Demikian, mohon ini tidak diperdebatkan di sini. Pak Kapolri, Pak Jaksa Agung, Pak Ketua Mahkamah Agung, lakukan audit kinerja terhadap tim penyidik untuk kasus ini. Secara independen, secara benar. Jangan ada unsur dibuat-buat, tetapi lakukan audit kinerja. Pak Jaksa Agung, lakukan audit kinerja kepada tim penuntut umum Anda. Kenapa Anda P21 kasus itu? Ketua Mahkamah Agung, periksa itu hakim. Yang majelis hakim yang memutuskan perkara itu. Bagaimana Anda sampai kepada keputusan itu? Bagaimana fakta persidangannya? Bagaimana Anda rumuskan menjadi fakta hukum? Bagaimana Anda membuat pertimbangan hukum? Audit. Kenapa? Agar ini tidak terulang. Nah, bukan pakai perma langsung sidik ulang. Salah lagi itu nanti. Begitu diperadilankan, kena lagi nanti polisi. Jangan main-main di poin itu. Karena itu hukum loh. Sudah berkekuatan hukum tetap. Selama belum dibatalkan itu harus dipatuhi oleh siapapun. Nah, saya setuju itu poin 5. Kalau polisi ingin menindaklanjuti penyidikan kasus ini setelah bukti-bukti yang lengkap sekali. Dan orang yang mau dicecar lagi, orang yang sama lagi. Maka ajukan peninjauan kembali. Nah, pertanyaannya adalah apakah putusan pra-peradilan boleh diajukan upaya hukum PK atau kasasi atau banding? Banding sudah pasti tidak boleh. Tetapi untuk kasasi, debatable. Hasil dari tahap penyelidikan itu bukan pro justisia. Produk-produk yang ada diperoleh dalam tahap penyelidikan bukan pro justisia. Begitu naik jadi penyidikan, periksa lagi semua itu, sehingga berikan label pro justisia, baru orang tetapkan sebagai tersangka. Dan lihatlah di berbagai negara di dunia yang kami lakukan studi banding, bagaimana proses orang dijadikan tersangka. Orang itu diperiksa, dipanggil, didengar, diwawancara, baru dia tetapkan sebagai tersangka. Bahkan di berbagai negara tidak ada produk hukum penetapan tersangka. Udah kamu jadi tersangka, udah begitu aja. Kamu berhak menggunakan lawyer. Dan mohon kepada seluruh lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, KPK, jangan lagi gunakan perilaku-perilaku kuno zaman bahla. Orang ditampil dulu, ditangkap, sekian lama nggak boleh tidak ada penasihat hukum. Itu pelanggaran hukum bukan? Itu pelanggaran hukum luar biasa yang harus Pak Fredrik perjuangkan. Jangan di titik itu Anda diam. Ya, karena perjalanan sejarah ini kadang-kadang bintang 3 saja masuk penjara kok oleh lembaga kepolisian sendiri. Setelah masuk penjara, baru beliau mengkritisi cara kerja-kerja polisi. Tapi pada awalnya, ketika masih aktif, membelanya luar biasa.